salah satu musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Jangan lupa like and subscribe, dan agar channel ini manfaat bagi semua kaum muslimin dan bagi orang-orang yang mencintai kebaikan. Kita sering mendengar dan kita sudah diingatkan berkali-kali bahwa salah satu musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi makanya dikatakan bahwa musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Artinya apa? Mental kita, kejiwaan kita. Ini mesti kita harus didik bagaimana agar kita memiliki sifat atau jiwa mental yang benar-benar, yaitu apa? Menyukai kepada hal-hal yang baik, bukan menyukai pada hal-hal yang buruk. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa kita. Jadi kita disuruh untuk mendidik jiwa kita. Banyak ayat yang menunjukkan pada kita agar menjadi orang-orang yang benar-benar, yaitu bisa menguasai, bisa membimbing, itu namanya pendidikan. Allah tunjukkan ayatnya di atas pada surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi, kita punya mental, kita punya jiwa, punya kepribadian, itu beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mentalnya, kepribadiannya. Dan kemudian waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, tentunya di sini dimaksudkan dengan mensucikan adalah bagaimana kita ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita kotori dengan kemaksiatan yang memang kadang menggejolak lebih kuat di dalam diri kita sendiri. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang sesat, menjadi memiliki kepribadian yang buruk, sehingga banyak penyimpangannya, kita diperintah untuk mensucikan jiwa dalam arti membimbing jiwanya, jangan kita perturutkan. Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Karena kalau kita ikuti hawa nafsu kita menjadi rugi, kita menjadi tersesat, dan kita menjadi apa? Menjadi binasa. Maka kita didik, kita ikutkan jiwa kita dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita bimbing, kita arahkan dengan secara konsisten terus menerus. Tak mungkin kita kemudian hanya kalau kita jadi orang yang taat, kemudian kalau kita menjadi orang-orang yang baik. Ingat bahwasanya Nabi pernah mengatakan bahwasanya salasun muhlikat, ada 3 perkara bisa membinasakan manusia. Apa itu? Yaitu hawan mutaba'un, mengikuti hawa nafsu, jelas. Kemudian ijabul mari binafsi, yaitu kesombongan, jadi sikap sombong yang kadang-kadang begitu dominan dalam diri kita. Apalagi kemudian yaitu suhan muta', nah, kita memperturutkan kebakilan, rasa bakhil, pelit, medit, kikir dalam diri kita. Itu juga membinasakan kita. Makanya kita didik semuanya, kita bimbing semuanya, kita arahkan kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Ini adalah bagaimana kita memasukkan pendidikan dalam jiwa kita, ya, kita menjadi orang-orang yang jiwanya mengarah kepada hal yang baik dan lurus. Nah, pertanyaannya, bagaimana prosesnya kita mendidik jiwa kita agar menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwanya mutmainnah, tenang dalam kebaikan, tidak bergejolak kepada kemaksiatan, tapi ada selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengajarkan pada kita agar kita menjadi orang yang beruntung adalah kita didik diri kita dengan beberapa langkah. Yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, adalah mujahadatun nafs. Bagaimana kita lawan nafsu kita yang mengajak kepada keburukan, kita tahan, kita lawan dengan keinginan-keinginan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, dalam artian bersungguh-sungguh untuk ikut jalan kami, maka akan tunjukkan kepada mereka jalan kami itu. Artinya apabila kita bersungguh-sungguh mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan. Allah akan bimbing kita, Allah akan arahkan kita, Allah akan selamatkan kita dari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mendidik jiwa. Jadi kita perangi, jangan kita ikuti, jangan kita turuti, tapi kita perangi terus. Contoh, kita barangkali pagi mau tidur, kita ganti. Nah, pada subuh itu kan nggak baik untuk tidur. Kita pada subuh, kita pengen tidur, kita kerangi apa? Kita ganti dengan contoh yang baik, baca Quran. Ngantuk, zikir. Ngantuk, cobalah olahraga. Nah, sambil kita berzikir, kita contoh gue sambil berzikir, jalan pagi sambil berzikir kepada Allah. Ini cara kita agar tidak menjadi orang-orang yang rusak, menuruti hawa nafsu semata. Kita ingin nonton TV, terus coba kita rubah, kita coba membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah mendidik jiwa. Jangan kau ikuti bisikan-bisikan nafsu kita untuk hal yang buruk, tapi kita ganti dengan yang lebih baik. Nah, yang kedua Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat 5 waktu kita. Jadi cara mendidik jiwa adalah kita jaga sholat 5 waktu kita yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Dan kita upayakan bagi pria, bagi bapak-bapak, bagi saudara-saudara sekalian itu ke masjid. Jangan sholat di rumah. Kenapa? Karena memang laki-laki itu diperintahkan di masjid. Kita bertemu dengan jamaah, kita kumpul dan orang sholat itu berkah. Kita berjalan dari rumah kita dalam keadaan suci sampai di masjid dan dihitung ibadah kepada Allah. Diangkat derajat kita, diturunkan dosa kita semuanya. Sampai kita balik ke rumah kita, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bagaimana kita mengeliminasi yang buruk dan kita ganti dengan yang baik-baik. Nah, bahkan sholat ini Bapak yang berbahagia, sholat ini kan menimbulkan begitu banyak sifat-sifat yang mulia. Satu, takut kepada Allah. Orang sholat itu mesti tanhanil fahsya wal munkar, takut pada Allah, mencegah dari keji dan mungkar. Yang kedua, orang yang sholat mesti ada ketaatan. Kenapa? Karena sholatnya memerintahkan taat kepada Allah. Dan yang ketiga, memiliki sifat mental yang baik. Dia menjadi penyabar, menjadi orang-orang yang semangat, menjadi orang-orang yang pemaaf, jadi orang-orang yang lomo, murah hati, gitu kan, dermawan. Itu sifatnya akan muncul dari sholat-sholat itu. Maka orang yang sholatnya baik akan muncul sifat baiknya. Maka cara mendidik juga adalah kita didik dengan sholat 5 waktu. Syukur kita bisa tambahkan dengan sholat-sholat yang disunnahkan oleh sholat tatawu. Qobliyah ba'diyah sudah kita teruskan dengan namanya nafilah yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, tahiyatul masjid, dan semua sholat yang sunnah ini juga memberikan asar yang baik untuk kepribadian kita semuanya. Nah, yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakan kita sedikit pun, meskipun sedikit maksudnya, jadi upayakan kita meskipun sedikit itu baca Quran. Jangan nganti wong urip itu sedina blas gak maca Quran, hanya dibaca dalam sholat semata, tapi bacalah barang seayat 2 ayat. Bacalah juz amma itu. Ayat-ayatnya adalah ayat yang menerangkan tentang kengerian hari kiamat, balasan di hari akhirat. Bacalah dari mulai yang kecil, baca juz amma, kita baca terjemahannya apa, syukur tafsirnya. Agar memberikan efek jerah pada kita bila berbuat dosa, memberikan rasa takut pada kita untuk tidak melaksanakan kemaksiatan, dan kita semangat untuk berbuat baik sebab di belakang kita ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita diingatkan dengan contoh kita baca surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka haditsul ghasyiyah. Belumkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan dari kiamat. Wujuhu yaumaidin khasyiah, di mana pada hari itu banyak orang yang wajahnya ketakutan. Kenapa? Karena hina di hadapan Allah, gak punya kebaikan. Sehingga kita jadi orang-orang yang terdorong untuk berbuat baik. Ini kalau kita baca Quran. Makanya pantas itu dalam sebuah nasihat dikatakan maca Quran angen-angen sak maknane. Kita baca Quran diangen-angen sak maknane, itu akan membangkitkan kesadaran. Membangkitkan namanya, yaitu satu rasa takut sehingga kita nggak boleh berbuat maksiat, baik itu berupa mengerjakan yang dilarang ataupun meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini cara kita menghidupkan hati kita. Kemudian banyak melaksanakan amal-amalan sunnah. Kalau sholat sudah, yang sunnah sudah. Ganti apa? Puasalah. Coba kita ajarin puasa Senin Kamis. Syukur ini bulannya bulan Sya'ban. Bulan di mana Nabi banyak berpuasa. Kita latihan berpuasa. Sebagai tatawuan tambahan sebelum kita Ramadan tiba, sudah melatih kita dengan berpuasa. Pasti kita akan mendapatkan kebersihan jiwa. Karena dosa itu yang akan membuat keruhnya hati. Ketika dosa diangkat dengan puasa kita, akan beninglah hati itu. Maka salah satu cara untuk mendidik jiwa adalah kita ini berpuasa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, telah difardukan kalian berpuasa sebagai Allah fardukan puasa pada kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan puasa itu kamu jadi takut pada Allah, tak berani berbuat maksiat, tak berani berbuat dosa. Akhirnya kamu jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengerjakan namanya amalan sunnah seperti puasa. Kemudian juga jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu yang bisa membolak-balikkan cuma Allah. Ada doa yang pernah kita sampaikan dulu, apa itu? Yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku itu di dalam petunjukmu, dalam agamamu, jangan sampai berpaling. Atau kita baca doa yang ada di dalam ayat 8 surah Al Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakanlah itu kan. Ya Allah, janganlah kau palingkan. Jadi ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami dari petunjuk yang sudah kau berikan kepada kami. Dan karuniakanlah pada kami apa? Rahmatmu adalah zat yang memberikan, namanya karunia. Artinya kita minta supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berpegang teguh dalam kebenaran, hati kita enggak condong pada keburukan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau sholat maghrib, dalam riwayat Abdullah As-Sonabiji dikatakan bahwa dia telah mendekat pada Abu Bakar Siddiq, kayak curi-curi dengar ajane apa to sing diwaca Abu Bakar itu. Ternyata Abu Bakar Siddiq itu kalau sholat maghrib rakaat ketiga setelah baca Fatihah itu dia baca apa? Lesik-lesik itu suaranya baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah langkah-langkah bagaimana cara kita melaksanakan namanya pencucian jiwa, mendidik jiwa agar jiwa kita menjadi jiwa yang arahnya kepada kebaikan. Dengan tenang jiwa kita menjadi lurus dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar ada dalam lingkaran yang baik, bukan dalam lingkaran keburukan-keburukan. Ini Bapak Ibu tentang bagaimana cara kita mendidik jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang berkepribadian yang baik atau bernafsu yang baik.